bersama saya Muyamana dari Prodi Sosiologi Agama semester 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat untuk berkumpul dan membawa makanan dalam rangka menyambut masa panen atau disebut juga Mapak Sri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia kelas C. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air sungai, atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tada hujan. Sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Pada masa panen, sebelum padi dituai, masyarakat melakukan upacara Mapak Sri. Upacara ini sudah seperti menjadi sebuah tradisi atau kebudayaan dalam kalangan masyarakat tertentu. Mapak Sri adalah salah satu adat atau budaya masyarakat Indonesia, khususnya Jawa dan Sunda yang dilakukan untuk menyambut datangnya panen raya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Mapak Sri menurut bahasa Jawa halus mengandung arti menjemput padi. Mapak berarti menjemput, sedangkan Sri dimaksudkan sebagai padi. Upacara Mapak Sri dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur para petani kepada Tuhan karena panen yang diharapkan telah tiba dengan hasil yang memuaskan. Mapak Sri ini dilaksanakan menjelang musim panen. Meskipun panen ini berlangsung setiap tahun, Mapak Sri tidak dilaksanakan setiap tahunnya, dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkannya tidak diadakan, baik faktor keamanan maupun faktor buruknya hasil panen. Bagi masyarakat tradisional, khususnya wilayah pesisir Pantura Indramayu, Cirebon, Dewi Sri adalah dewi pemberi kehidupan dan menuntun orang menghormati kehidupan. Oleh karena itu, jikalau orang hendak menuai padi yang telah menguning, sebelumnya beberapa bulir padi dibentuk seperti dua orang, seperti lambang pasangan pengantin yang diarak pulang, dengan harapan padi mendatangkan hidup yang bermanfaat bagi yang memilikinya. Di dalam upacara ini, biasanya disediakan sesaji dan kesenian. Contoh dari kesenian ini seperti di Baduy, upacara ngaisuk disertai dengan angklung. Di Cirebon dan Indramayu disertai dengan tari topeng dan wayang kulit. Kebanyakan wilayah Indramayu, Mapak Sri selalu mementaskan tanggapan wayang kulit. Nah, setelah kita tahu seperti apa itu upacara Mapak Sri, kita juga harus tahu seperti apa legenda Dewi Sri yang disebut-sebut sebagai Dewi Padi. Dahulu kala, hidup seorang penguasa tertinggi kerajaan langit bernama Batara Guru. Suatu hari, ia memerintahkan dewa-dewi untuk kerja bakti guna membangun istana yang lebih megah di kayangan.
dan dia mengancam akan memotong tangan dan kaki bagi yang malas mengerjakannya. Dialah Antaboga, seorang dewa ular yang cemas akan ancaman ini. Melihat keadaannya yang tidak memiliki tangan dan kaki, tentu ia akan kesulitan untuk bekerja. Namun, jika ia tak bekerja, maka lehernya akan dipenggal. Lalu Antaboga pun pergi ke saudara Batara Guru untuk meminta nasihat. Sesudah Antaboga menceritakan segalanya kepada Batara Narada, Batara Narada malah bingung dan tidak memiliki solusi atas masalah ini. Kemudian Antaboga menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya. Namun, sesuatu yang tidak disangka terjadi. Air matanya berubah menjadi telur yang cantik kulitnya. Batara Narada yang melihat keajaiban ini langsung menyarankan kepada Antaboga agar telur itu diberikan kepada Batara Guru sebagai hadiah. Lalu Antaboga pergi dan membawa telur itu menggunakan mulutnya. Di tengah perjalanan, Antaboga menjumpai burung gagak yang menyapanya. Namun, Antaboga tidak bisa menjawab sapaannya karena ada 3 telur di mulutnya. Gagak yang mengira Antaboga sombong akhirnya menyerangnya, yang menyebabkan 2 telur terjatuh dan pecah. Untungnya masih ada 1 telur yang bisa membuat Antaboga merasa aman. Ketika Antaboga sampai kepada Batara Guru dan menyerahkan telurnya, ternyata Batara Guru senang dihadiahi telur itu dan menyuruh Antaboga untuk mengeraminya. Waktu demi waktu berlalu. Telur itu menetaskan seorang bayi perempuan yang diberi nama Nyai Poaci Sangyang Sri, yang juga diangkat menjadi anak Batara Guru dan Permaisuri. Masa demi masa berjalan. Nyai Poaci Sangyang Sri tumbuh menjadi wanita cantik jelita. Konon dikisahkan, Batara Guru diam-diam menyukai dan berniat mempersunting Nyai Poaci Sangyang Sri. Para dewa di Kayangan merasa resah tentang ini. Mereka takut hal ini mendatangkan bencana di Kayangan. Jadi, mereka berniat memisahkan Batara Guru dan Nyai Poaci Sangyang Sri dengan menaruh racun di minuman Nyai Poaci Sangyang Sri. Hingga akhirnya Nyai Poaci Sangyang Sri meninggal. Untuk menghilangkan jejak, Nyai Poaci diturunkan ke bumi dan dikubur di tempat tersembunyi. Konon, pusaran dari Nyai Poaci Sangyang Sri kemudian ditumbuhi tanaman padi yang sangat bermanfaat bagi manusia di bumi. Sejak itu, Nyai Poaci Sangyang Sri atau Dewi Sri dijuluki sebagai Dewi Padi. Nah, itu tadi adalah legenda dari Dewi Padi yang konon katanya sebenarnya namanya adalah Nyai Poaci Sangyang Sri. Di sini kita bisa lihat ada sebuah lukisan yang menggambarkan tentang Dewi Sri atau disebut juga Dewi Padi, yang terlihat begitu cantik.
tubuhnya yang semampai, dan raut wajahnya yang begitu jelita. Di sini kita melihat patung Dewi Sri yang dibuat oleh tangan manusia dengan konsep yang berbeda. Anyaman bambu yang berbentuk patung Dewi Sri berdiri megah di tengah objek wisata Terasering Jatiluwih. Patung ini ternyata memang sengaja disiapkan untuk Festival Jatiluwih 2019. Bentuknya begitu detail. Patung ini dibuat oleh Gusti Nyarayan Arya Udaneta. Anyaman bambu ini bahannya diambil dari Jatiluwih sendiri. Karena Jatiluwih merupakan pemproduksi bambu terbaik di Bali. Ketika ditanya, patung ini pembuatannya, detail manakah yang begitu sulit saat dibuat? Gusti Nyaran Araya Udaneta mengatakan bahwa detail yang begitu sulit ketika membuat detail wajah dan detail jari. Anyaman bambu ini kurang lebih meraup anggaran sebesar 25 juta. Seperti yang kita bisa lihat, ini adalah bentuk patung Dewi Sri yang dibuat dari anyaman bambu yang dibuat oleh Gusti Nyarayan Araya Udaneta. So why